10 trik mama hemat, stop boros demi validasi. Ibu-ibu harus tahu nih. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih? Coba deh jujur sama saya. Siapa yang kemarin pas lihat tetangga sebelah posting hampers mewah, langsung merasa tertampar kenyataan dan pengen ikutan beli? Padahal saldo ATM sudah tinggal napas terakhir. Fenomena FOMO atau takut ketinggalan zaman ini emang lagi menjangkiti kita banget. Apalagi menurut artikel kesehatan mental keluarga terbaru, banyak ibu yang stres gara-gara memaksakan gaya hidup demi validasi sosial di media sosial, padahal harga kebutuhan pokok lagi hobi banget naik kelas. Kita ini harus sadar, kalau pengakuan orang lain itu nggak bisa buat bayar tagihan listrik atau cicilan sekolah anak yang makin mahal setiap tahunnya. Makanya video ini penting banget buat kita tonton sampai habis, supaya kita nggak kejebak dalam lingkaran setan. Pamer kemewahan semu, sementara dapur kita sebenarnya lagi megap bertahan hidup di tengah badai ekonomi saat ini. Yuk kita bahas 10 trik cerdas, supaya kita tetap elegan tanpa harus jadi korban gaya hidup yang bikin kantong bolong bin jebol. Trik nomor 1 adalah matikan notifikasi aplikasi belanja online. Kalau ibu-ibu nggak mau iman goyah, setiap kali ada tulisan diskon kilat atau promo tanggal kembar. Sering banget kan kita niatnya cuma mau lihat jam, malah nyasar ke keranjang di pojok bawah. Dan berakhir check out daster, harga 100 ribuan, yang sebenarnya di pasar cuma 50 ribu saja. Validasi dari kurir yang datang setiap hari itu semu ya Bu. Karena yang nyata itu cuma omelan suami. Pas lihat tagihan kartu kredit menumpuk di akhir bulan. Kalau ibu merasa gatal ingin belanja, coba deh peluk ulekan di dapur atau cuci piring saja dulu, supaya energinya tersalurkan ke hal yang lebih produktif dan hemat tenaga serta biaya. Nomor 2, ibu-ibu harus mulai berani bilang tidak pada ajakan nongkrong di kafe mahal kalau tujuannya cuma buat foto estetik dan pamer kopi susu seharga beras 3 kilo. Kadang kita itu lebih sayang sama feeds Instagram daripada sama perut anak-anak di rumah yang butuh asupan nutrisi seimbang. Bukan sekadar foto cantik di meja marmer. Kenapa sih kita harus bayar mahal cuma buat validasi? Kalau kita itu gaul, padahal ngopi di teras rumah sambil dasteran dan ngerujak bareng tetangga itu jauh lebih nikmat dan tidak menguras emosi dompet. Ingat ya Bu, kopi mahal itu cuma bertahan sejam di lambung, tapi penderitaan. Bayar tagihannya bisa bikin kita sulit tidur sampai berminggu-minggu. Lanjut ke nomor 3. Mulailah hobi menanam bumbu dapur sendiri di pot bekas daripada tiap hari harus ke tukang sayur. Cuma buat beli cabai yang harganya sudah kayak harga emas batangan. Bayangkan betapa kerennya kita kalau ada tamu datang, terus kita tinggal petik cabai atau seledri di samping rumah. Itu validasi kecerdasan rumah tangga yang sesungguhnya daripada pamer tas KW di kondangan. Selain hemat, aktivitas berkebun ini juga bisa jadi sarana healing gratisan daripada harus ke mall yang ujung-ujungnya malah bikin kita pengen beli sepatu baru karena lihat papan diskon besar-besaran. Ibu jadi terlihat seperti menteri pertanian di rumah sendiri, dan itu sangat membanggakan buat dipamerkan ke grup WhatsApp keluarga. Trik nomor 4 adalah jadilah ratu stok sembako saat harga lagi turun drastis, atau ada promo beli 1 gratis 1 di supermarket besar dekat rumah. Kita ini harus punya insting seperti harimau yang mengintai mangsa. Begitu ada minyak goreng murah, langsung sikat tanpa ampun. Tapi tetap dalam batas kewajaran ya. Bu, jangan sampai kita beli banyak tapi cuma buat dipajang di dapur, biar dibilang stoknya melimpah. Ujung-ujungnya kadaluarsa karena kita malas masak dan lebih pilih pesan makanan lewat aplikasi hijau atau oranye.
Contoh realnya begini. Selisih 2.000 per liter itu, kalau dikali 10, sudah bisa buat beli sabun cuci piring yang paling besar loh, Bu. Nomor 5. Ibu-ibu wajib punya daftar belanjaan yang kaku. Dan jangan pernah berkhianat pada daftar itu hanya karena melihat pajangan coklat di dekat kasir. Masalah kita itu biasanya berangkat bawa catatan beli sabun tapi pulangnya malah bawa satu set spray motif bunga matahari. Cuma karena warnanya lucu dan lagi tren di kalangan emak-emak komplek, validasi sebagai ibu yang up to date soal dekorasi rumah itu tidak penting. Kalau ternyata uang belanja untuk minggu depan malah terpakai buat beli barang yang tidak mendesak, disiplin diri itu kunci supaya kita nggak jadi hamba diskon yang selalu merasa kurang. Padahal lemari sudah penuh sesak, sampai pintu koper pun nggak bisa ditutup. Masuk ke nomor 6. Gunakan prinsip pakai sampai rusak atau pakai sampai habis sebelum memutuskan untuk beli barang baru yang fungsinya sama. Kita sering banget tergoda beli blender baru yang lebih canggih cuma karena warnanya pink pastel. Padahal blender lama di rumah masih bisa menghancurkan es batu sampai jadi debu. Jangan mau dikendalikan oleh iklan yang bilang kalau produk terbaru itu bakal bikin kita jadi ibu yang lebih bahagia dan sempurna di mata dunia. Bahagia itu sederhana, Bu, yaitu saat semua peralatan rumah tangga berfungsi dengan baik tanpa ada tunggakan cicilan yang menghantui setiap malam sebelum tidur. Nomor 7. Cobalah untuk lebih sering masak di rumah daripada jajan di luar karena biaya jasa kirim dan pajak restoran. Itu kalau dikumpulkan bisa buat beli emas 1 gram setiap bulannya. Saya tahu, memasak itu melelahkan, apalagi kalau anak-anak susah makan. Tapi demi kesehatan finansial keluarga, kita harus jadi koki paling tangguh di dapur sendiri. Validasi sebagai ibu idaman itu datang dari masakan rumah yang sehat, bukan dari berapa banyak riwayat pesanan makanan di aplikasi ponsel pintar kita. Coba deh bikin tantangan 1 minggu tanpa jajan. Pasti ibu akan kaget melihat betapa banyak uang yang bisa diselamatkan dari lubang hitam pengeluaran tidak terduga. Trik nomor 8 adalah jangan gengsi untuk memakai barang-barang lama atau baju lama yang masih bagus ke acara arisan atau pertemuan sekolah anak. Kita nggak perlu selalu pakai baju baru setiap kali ada acara. Cuma supaya nggak dibilang itu-itu saja, bajunya oleh ibu-ibu yang lain. Justru kita harus bangga kalau badan kita masih muat pakai baju 5 tahun lalu. Itu tandanya kita sukses menjaga kesehatan sekaligus menjaga isi dompet dengan sangat baik. Biarkan saja orang lain berlomba-lomba pamer kemewahan. Kita cukup pamer senyum manis dan saldo tabungan yang terus tumbuh subur tanpa gangguan hama gaya hidup. 9. Cari hobi yang menghasilkan uang, bukan hobi yang justru menghabiskan uang demi sekadar diakui punya selera tinggi. Kalau ibu pintar menjahit atau bikin kue, kembangkan itu jadi peluang bisnis daripada setiap sore cuma scroll media sosial sambil iri lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Validasi yang paling memuaskan adalah saat kita punya penghasilan sendiri dan bisa membantu ekonomi keluarga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada uang belanja dari suami. Jadi daripada sibuk cari validasi dari orang asing, lebih baik kita sibuk cari cuan tambahan supaya dapur tetap ngepul dan hati tetap tenang. Terakhir nomor 10. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan berhenti membandingkan piring kita dengan piring orang lain yang mungkin cuma kelihatan penuh di kamera. Kita tidak pernah tahu, di balik foto liburan mewah tetangga, mungkin ada tangisan karena dikejar penagih utang atau cicilan yang nunggak 3 bulan lamanya. Merasa cukup itu adalah kekayaan yang sesungguhnya dan merupakan trik paling ampuh untuk menghentikan kebiasaan boros yang tidak ada habisnya. Kalau kita sudah merasa cukup, maka godaan apapun di dunia ini tidak akan mampu menggoyahkan pendirian kita untuk tetap hidup hemat dan bersahaja. Semoga 10 trik tadi bisa langsung dipraktikkan mulai detik ini juga, tanpa tapi,
dan tanpa nanti, demi kesehatan mental serta finansial kita semua. Jangan lupa untuk tetap bahagia dengan cara yang sederhana, karena bahagia itu gratis. Sedangkan pura-pura kaya itu biayanya sangatlah mahal dan melelahkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, yang pasti nggak kalah seru dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari sebagai Menteri Keuangan rumah tangga. Kalau ibu punya pengalaman lucu atau tragis soal terjebak boros demi gengsi, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling belajar dan menertawakan kesalahan masa lalu bersama-sama. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu.